saya akan membahas tentang kiat-kiat atau langkah-langkah mudah menghafal Al-Quran. Karena sebenarnya tidak ada kata sulit dalam menghafal Al-Quran. Contoh saja, kita tidak pernah merasa menghafalkan surah Al-Fatihah. Ada yang berulang-ulang Alhamdulillahirabbil alamin sampai 10 kali misalnya. Ada enggak Mas yang sadar kapan kalian menghafal Al-Fatihah? Enggak. Semuanya hafal Al-Fatihah? Hafal. Kalau tidak hafal berarti sholatnya jelas tidak sah. Karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Nah ini kaitannya. Sebetulnya itu setiap hari kita itu berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Sebetulnya tidak ada kata sulit untuk menghafal Al-Quran. Akan tetapi ada kiat-kiat atau komitmen yang harus dipegang setelah kalian melamar atau bahasanya sudah menjalin kontrak sehidup semati dengan Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran ini bukan untuk main-main, bukan untuk bendarani hafidhoh, bendarani keren. Artinya di mata manusia ini tidak menghafal Al-Quran ini bukan untuk pamer di mata manusia, maksud saya. Sehingga kita pertama-tama ini harus menata niat. Langkah-langkahnya pertama ini harus niat. Jadi sebelum menghafal Al-Quran diniatkan tujuannya apa menghafal. Kalau niatnya bukan karena lillah, ini niatnya harus kita betulkan terlebih dahulu. Bukan untuk mencari dunia, tetapi bersama Al-Quran nanti dunia akan mengikuti, insya Allah. Ini pengalaman pribadi saya. Ya untuk sekedar motivasi saja ya. Saya ini ya jelek-jelek begini, staf pengajar di MA Salafiyah Wonoyoso Kebumen sejak tahun 2004. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa alumni MTS Negeri 1 yang di sana. Dan keponakan saya banyak yang di sini dan insya Allah mereka banyak juga berprestasi. Di antaranya Muhammad Khifni Ali yang sekarang di ITB ya. Saya juga bangga dengan mereka. Kemudian adiknya Muhammad Nu'man Nazih Ali, adiknya lagi Nabil Muwaffaq Ali, dan ini ragilnya sudah daftar, katanya sudah diterima. Alhamdulillah menjadi keluarga besar Madrasah Negeri 1 Kebumen. Nggih, saya ya jelek-jelek begini masih budenya. Nggih. Apa tadi ya yang mau saya katakan? Budenya, Bu. Bukan. Sebelum ke situ tadi saya mau mengatakan apa? Kiat membaca. Oh, kiatnya. Iya. Bahwa kalau sudah keluar dari reel ini biasanya saya lupa. Kiatnya yang pertama tadi meluruskan niat bahwa menghafal Al-Quran bukan untuk karena linnas. Setelah niat tertata, ini masih dalam nomor 1 kaitannya dengan niat. Selalu merindukan, selalu merasa rindu, merasa cinta, merasa kangen dengan bacaan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran tidak hanya ketika bulan Ramadan saja. Mungkin seperti Bapak Kepala tadi ngendika ya, bulan Ramadan ini berjuta-juta bahkan bertriliun semua umat Islam membaca Al-Quran. Akan tetapi ketika bulan Ramadan lewat, masihkah kita setia bersama Al-Quran? Nah, kalau orang sudah melamar berkomitmen hidup dengan Al-Quran, maka tidak memandang bulan untuk murojaah bahasanya, untuk deres. Kalau saya gampangnya deres. Murojaah kan artinya juga mengulang-ulang. Untuk deres ini tidak mengenal waktu, bukan lewihan waktu, tetapi waktu yang kita prioritaskan. Ya, adik-adik semuanya,
Kalau kalian di sini menurut saya bebannya sudah berat ya, pelajarannya, pelajaran yang inti, kurikulumnya sudah berat, masih ditambah beban menghafal. Kalau ini bisa berhasil, maka kalian menjadi murid yang plus dan istimewa. Karena akademiknya bagus, Al-Qur'annya lancar, lanyah. Otomatis kalau Al-Qur'annya menguasai, insya Allah akhlaknya juga baik. Karena sudah otomatis ini di dalam ajaran, dalam Al-Qur'an semuanya mengajarkan berperilaku yang baik. Itu. Kemudian setelah merasa rindu dengan Al-Qur'an, sudah otomatis kita akan selalu membacanya, tidak mengenal lelah. Biasanya begini kalau menghafal ya, 15 menit pertama semangatnya masih full, kemudian ini masih bisa deres dengan duduk dan konsentrasi. Di menit ke-20 ya, ini sudah agak terganggu konsentrasinya. Biasanya gangguannya angop-angop. Ini bahasa Kebumenek. Ya apa tidak? Terus mulai resah. Apalagi kalau gawe ini ora dadi-dadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya gitu enggak? Menghafal ini sering-seringnya mengulang-ulang, ini nanti akan hafal dengan sendirinya. Saya tidak pernah menghafalkan murid-murid, nama-nama murid, tapi karena setiap hari bertemu, bertatap muka, sehingga dengan sendirinya hafal. Begitu juga dengan Al-Qur'an ya, termasuk tadi seperti surah Al-Fatihah, tidak dihafal tapi semuanya bisa menghafal Al-Qur'an. Jadi proses menghafal ini dari satu kata dirangkai menjadi satu kalimat, kemudian menjadi satu ayat. Setelah terjadi satu ayat, dua ayat, kemudian merangkai menjadi satu halaman, ini bukan proses yang mudah, tetapi butuh konsentrasi. Jadi yang dibutuhkan pertama adalah konsentrasi. Al-Qur'an tidak bisa diduakan. Betul? Ya. Menduakan, apalagi dengan menduakan yang bahasa gaulnya seperti anak remaja, ini sulit ya. Kepenginnya menghafal tetapi nyanding HP, kemudian disambi WA-an, kira-kira berhasil apa tidak? Tidak, buyar, ayatnya buyar ya. Yang tadinya bacanya ku jadi ui, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum jadi apa? Buyar. Kenapa? Karena Al-Qur'an tidak bisa diduakan. Sehingga kalau memang sudah benar-benar berkomitmen untuk menghafal, komitmen pertama yang harus dibangun adalah saya harus khotam. Ini Pak, biasanya menjadi tantangan. Banyak sekali santri-santri yang hafal tetapi di tengah jalan berhenti. Ada yang 2 juz menyerah karena katanya lelah. Ada yang baru 5 juz mundur, kesel ya. Ada yang sudah 15 juz menyerah. Jadi bermacam-macam sekali proses atau cobaan-cobaan orang menghafal Al-Qur'an. Termasuk saya sampai sekarang, sampai detik ini masih dicoba. Dan cobaannya bukan cobaan yang kecil, tetapi cobaannya juga besar. Tetapi bagi siapa yang bisa melewati cobaan ini, insya Allah akan terasa nikmat, terutama untuk para pelajar, insya Allah. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih konsentrasi? Halo. Coba tepuk 1, tepuk 2. Terima kasih. Pertanyaan atau pertanyaan untuk pendalaman untuk Bu Nyai Zakiyah Hasanah SPD. Yang pertama adalah kiat-kiat menghafal Al-Qur'an. Yang pertama adalah menata niat, kemudian merasa rindu dan butuh konsentrasi. Ini jika kita menghafal
mungkin yang di sini anak-anak yang di sini semua menghafal Al-Qur'an. Ketika membuka Al-Qur'an, yang tersusun adalah bukan susunan-susunan huruf yang begitu indah, tapi bayangan wajahnya yang begitu indah. Ada yang seperti itu? Bukan wajahnya, wajah orang tua bisa. Nah, ini konotasinya ini bagaimana untuk menghindari, meminimalisir agar konsentrasi kita itu ketika mulai membuka Al-Quran sampai menutupnya, itu yang kita lihat adalah susunan huruf yang begitu indah, bukan wajahnya yang begitu indah untuk dikenang. Untuk Bu Zakia. Ya, terima kasih Pak. Ini sebetulnya nanti ada di nomor 6, ada yang namanya tahap melakukan visualisasi. Itu nomor 6 ada. Visualisasi itu bahasa saya itu membayangkan. Tapi jangan salah, yang dibayangkan bukan si A, Hua, atau si Fulan, atau si dia, bukan ya. Nah, biasanya ini sudah mulai puber-puber kalau anak MTS ya. Tapi semoga kalau saya berpikir positif, kalau anak MTS 1 insya Allah semuanya soleh-soleha ya Pak. Amin. Karena yang saya dengar semuanya ini membanggakan, termasuk Nur Fadila Aulia Lutfi dari sini ya Pak. Yeah. Nah, ini sekarang palah muridnya sudah banyak ini, didikan beliau ini sudah banyak. Tadi ya seperti yang disampaikan bahwa bagaimana sih begitu membuka Al-Quran yang muncul adalah bayangan-bayangan yang lain yang kelihatan bukan huruf-huruf Al-Quran. Ini caranya bagaimana? Pertama ya, sebelum menghafal atau sebelum membaca, wudu dulu, sempurnakan wudunya. Karena menyempurnakan wudhu ini sangat penting. Di antara menyempurnakan wudhu juga termasuk bacaan-bacaan wudhu ini juga dibaca, tidak hanya niat. Termasuk Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Niki termasuk telinganya, okay? Supaya apa? Nanti ketika kita mendengarkan yang lain yang bukan bacaan Al-Quran, telinga kita ini tidak terganggu. Kalau menurut saya sih sederhana saja ya, fokus. Yang pertama harus fokus dalam keadaan yang rileks. Jangan kekenyangan, jangan kelaparan, jangan kengantukan. Jadi saat-saat ba'da subuh ini waktu-waktu yang fresh. Sebelum subuh atau setelah subuh atau ba'da maghrib, ini waktu-waktu yang fresh untuk menghafal, atau bahasa pondok pesantrennya itu ngeloh. Ngeloh niku nggawe apalan. Kalau di pondok-pondok biasanya seperti itu. Ngaji ini ba'da subuh menambah. Kalau ba'da isya ini mengulang hafalan. Sehingga waktu-waktu fajar ini adalah waktu yang mustajab. Kembalikan kepada pribadi masing-masing yang namanya konsentrasi. Maka latar belakang keluarga, dukungan lingkungan, kemudian utamanya dari anak itu sendiri, ini memang harus punya komitmen yang kuat bahwa saya detik ini sampai 1 jam ke depan tidak akan obah, artinya tidak akan berdiri sebelum saya berhasil menghafalkan 2 ayat. Jadi harus ada komitmen. Nek urung dadi apalane aja menyat, kayak gitu Pak. Kalau saya dulu seperti itu. Ketika sudah mojok, hafalannya kok belum jadi, jangan bergeser sampai jadi. Jadi dikembalikan lagi kepada konsentrasi kalian masing-masing. Mungkin seperti itu.